Jumpa kali ini kami akan memberitahukan bagaimana kondisi Indonesia dan juga perekonomiannya setelah berakhirnya era reformasi. Bicara soal ekonomi di Indonesia tak pernah luput dari yang namanya pemulihan ekonomi pasca krisis besar di tahun 1998 yang sampai menjatuhkan salah satu kekuatan politik kala itu, yaitu Orde Baru. Setelah pergantian kekuasaan sebanyak 3 kali, setelah runtuhnya Orde Baru, dan Indonesia mulai memberlakukan pemilihan presiden melalui pemilu yang ditentukan dengan suara rakyat. Dan tercatat, 2 presiden yang memenangkan pemilu dengan masa pimpinan 2 periode. Namun, Indonesia harus kembali merasakan krisis ekonomi, yaitu krisis ekonomi 2008 dan permasalahan ekonomi karena wabah COVID pada 2019. Bagaimana pemerintah mengatasi hal tersebut agar Indonesia tidak larut dalam permasalahan? Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kita kenal dengan SBY maju dan memenangkan pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 2004 dengan mengalahkan Megawati Soekarno Putri. SBY pun resmi diangkat menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia, sekaligus presiden pertama yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Setelah pengangkatannya pada 20 Oktober 2004, SBY langsung merancang strategi ekonomi. Karena kala itu setelah era reformasi, ekonomi Indonesia belum sepenuhnya membaik. Bahkan pada era Megawati Soekarno Putri, Indonesia sampai menjual aset penting negara. SBY melakukan langkah perbaikan ekonominya dengan mengusung rencana 100 hari kerja pertama. Di dalam rencana tersebut ialah memprioritaskan masalah pemberantasan kemiskinan dan pengangguran. Yang paling terkenal ialah bantuan langsung tunai atau BLT yang dianggarkan sebesar 18,8 triliun rupiah untuk 19,1 juta rumah tangga diberikan berupa bantuan tetap, pendidikan, dan kesehatan dengan rata-rata 1,3 juta rupiah per satu rumah tangga. Presiden SBY juga tak luput dengan kebijakannya yang mempengaruhi dan memodernisasi fasilitas rakyat yang sudah ada, seperti rumah sakit, sekolah melalui bantuan dana BOS, serta perbaikan infrastruktur jalan. Sejak krisis yang terdahulu tahun 98, ekonomi Indonesia memang terbilang masih terpuruk bahkan di era SBY. Jika kita bandingkan pasca krisis ekonomi 98, Indonesia memiliki masalah dengan pengangguran yang tinggi serta harga bahan pangan yang tidak stabil. Di tengah pemerintahan SBY memperbaiki kestabilan ekonomi di tahun-tahun tersebut, tepatnya pada tahun 2004, Presiden SBY mendapatkan cobaan untuk pertama kalinya, yaitu adanya peristiwa tsunami Aceh pada tahun tersebut. Hal tersebut semakin memperparah keadaan ekonomi Indonesia. Tsunami 2004 ini telah memakan korban 173.741 jiwa meninggal dan 394.539 mengungsi. 1.488 sekolah rusak sehingga menyebabkan sekitar 150.000 siswa terganggu proses pendidikannya. Selain itu, tsunami Aceh ini juga menyebabkan 26 puskesmas, 9 pelabuhan, dan 230 km jalan rusak berat. Pada sektor perkebunan, 11 hektar tanah rusak dan 2,9 ribu diantaranya rusak permanen. Kerusakan terumbu karang mencapai 90%. Sektor perikanan juga terkena imbas karena rusaknya ekosistem bakau. Akibat bencana ini, perekonomian Aceh melemah. Presiden SBY pun dihadang persoalan pelik yang perlu dihadapi jajaran pemerintahannya, yaitu pemerintahan daerah benar-benar lumpuh, logistik boleh dikatakan nol, alutsista TNI sangat kurang akibat embargo dan sanksi. Konflik bersenjata dengan GAM masih berlangsung. Ada penolakan terhadap bantuan internasional termasuk militernya. Badan Penanggulangan Bencana belum ada. Anggaran APBN 2004 tidak tersedia untuk tanggap darurat tsunami Aceh dan Nias. Sebagian persoalan itu memang rumit, penuh risiko, dan politiknya juga tinggi. Oleh karena itu, pemerintah mengambil posisi dan kebijakan yang intinya untuk memastikan bahwa semua bentuk operasi tanggap darurat dapat dilaksanakan, termasuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah tahapan tanggap darurat selesai dilakukan.
Karena tsunami Aceh menelan kerugian yang cukup besar dampaknya bagi perekonomian darat maupun laut. Presiden SBY harus mengeluarkan dan menetapkan Kepres nomor 30 tahun 2005 tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias. Di saat yang sama, Indonesia juga mengalami kelangkaan bahan pangan dasar yang mengharuskan Indonesia mengimpor bahan makan dasar yang cukup besar dari negara tetangga. Sadar akan hal itu, Presiden SBY juga meningkatkan anggaran di sektor pertanian untuk memodernisasi alat pertanian para petani berupa bantuan dan pinjaman, serta memberikan pupuk murah, juga menaikkan bantuan operasional sekolah yaitu BOS di sektor pendidikan Indonesia. Rencana Presiden SBY di dekade pertama memang terlihat berhasil dan ekonomi Indonesia tumbuh secara perlahan. Dan harga pangan di Indonesia cenderung stabil dan SBY dinilai berhasil mengatasi persoalan ekonomi. Dibandingkan presiden sebelumnya yang hanya mengandalkan menjual atau menggadaikan kekayaan Indonesia. Namun, Pak SBY harus kembali mendapat cobaan di mana pada tahun 2008 dunia kembali mengalami krisis. Dilatar belakangi di mana Paribas Prancis pada 9 Agustus 2007 menyatakan ketidaksanggupannya untuk mencairkan sekuritas yang berkaitan dengan subprime mortgage dari Amerika Serikat. Pernyataan tersebut memicu terjadinya krisis yang selanjutnya diperluas dengan memburuknya likuiditas di berbagai negara. Seluruh dunia yang mengacu terhadap ekonomi negara adidaya tersebut goyang. Kenapa? Di tahun tersebut, singkatnya pecahnya harga rumah yang terlampau tinggi sebab minat masyarakat di Amerika untuk memiliki rumah. Serta mudahnya masyarakat yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengambil KPR dapat memiliki rumah KPR bahkan bukan hanya satu, tapi bisa sampai 3 rata-ratanya. Akhirnya menyebabkan gagal bayar. Para perusahaan asuransi yang mengcover gagal bayar yang menumpuk ini juga merasa nggak sanggup karena melampaui kemampuan likuiditasnya, serta bank-bank besar seperti Lehman Brothers di Amerika banyak mengalami tarik tunai serentak dan investor asing di Amerika banyak yang menarik uang mereka secara bersamaan. Hal ini berdampak bahkan sampai negeri kita yang banyaknya mengandalkan perusahaan dan komoditas asing dan hancurnya saham-saham di berbagai belahan dunia. Akhirnya Indonesia kembali masuk dalam krisis ekonomi di tahun 2008. Ada beberapa dampak yang signifikan di negara Indonesia, di antaranya penurunan IHSG. Krisis moneter 2008 menyebabkan dana-dana asing keluar dan menyebabkan indeks harga saham gabungan merosot tajam. BI bahkan melakukan suspensi perdagangan pada 9 dan 10 Oktober 2008 untuk memberikan jeda kepada investor agar bisa lebih rasional di tengah gejolak krisis keuangan. Pada saat krisis Lehman Brothers tersebar, IHSG menurun hingga 50% lebih rendah dari sebelumnya pada akhir tahun 2008. Yang kedua, tekanan di pasar obligasi. Krisis moneter 2008 juga menyebabkan kinerja pasar obligasi melemah dan mencapai puncaknya pada bulan Oktober dengan harga rata-rata terkoreksi hingga 27,4%. Selain itu, harga surat utang Indonesia juga menurun drastis dengan imbal hasil melonjak sekitar 10% menjadi 17%. Yang ketiga, krisis likuiditas pada perbankan. Namun, bank-bank swasta menengah dan kecil dengan likuiditas terbatas mengalami kesulitan pada saat krisis moneter 2008. Mereka hanya mengandalkan pinjaman di pasar uang antar bank. Keadaan likuiditas yang ketat membuatnya sulit, sedangkan bank besar memilih menjaga likuiditas. Situasi perekonomian tersebut juga semakin sulit karena tidak diberlakukannya peminjaman dana. Pemerintah hanya membuat keputusan dengan menaikkan penjamin oleh LPS dari simpanan maksimal Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar. Namun Presiden SBY menanggapi dengan cepat peristiwa tersebut dengan meyakinkan para investor asing yang sudah menanam modal di Indonesia agar tidak pergi. Dikarenakan Indonesia tak seperti Amerika
dan pasar saham akan kembali seperti sedia kala. Akhirnya dengan gaya kepemimpinan yang transparan dan partisipatif di eranya, tak hanya membuat rakyat simpati terhadapnya, namun para investor asing juga merasa aman. Dan pada akhirnya, para investor baru pun bermunculan. Padahal, negara sekuat Amerika saja pada saat itu mengalami penurunan investor yang cukup drastis. Dengan gaya tersebut, angka korupsi pun terbilang rendah dibandingkan presiden sebelumnya. Si krisis 2008 dan menghasilkan para investor baru, dampaknya langsung ke masyarakat. Yaitu lapangan pekerjaan yang terbuka lebar. Hal ini membuat Presiden SBY kembali terpilih di pemilu tahun 2009 dengan hanya 1 kali putaran, mengalahkan pasangan Megawati Prabowo dan Yusuf Kala Wiranto. Namun setelah terpilihnya kembali SBY sebagai Presiden Indonesia di periode kedua, kepercayaan rakyat terhadapnya terbilang tercoreng lantaran partai yang ia ketuai sendiri, yaitu Partai Demokrat, kerap menghiasi layar kaca televisi nasional kala itu. Dengan kasus-kasus korupsinya, salah satu yang paling besar ialah korupsi mega proyek Hambalang yang menelan biaya mencapai 2,5 triliun rupiah. Nama-nama besar di pemerintahan kala itu yang termasuk jajaran elit partai kala itu seperti Anas Urbaningrum, Angelina Sonda, dan Nazarudin, dan masih banyak lagi. Hal ini bermula dari kesaksian mantan bendahara partai tersebut, Nazarudin, yang sebelumnya menyebut kasus tersebut dalam kesaksiannya ke luar negeri. Ia menyebut uang hasil korupsi dari Hambalang ini dinikmati rekan suatu partainya dan juga koleganya di DPR. Kala itu, Nazarudin juga berstatus sebagai tersangka atas kasus korupsi yang sekali lagi mencoreng nama baik yang sudah dibangun SBY dan partainya tersebut, yaitu kasus korupsi SEA Games Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang. Dia menyebutkan bahwa kasus Hambalang tak ada apa-apanya dibandingkan kasus Wisma Atlet yang menjerat dirinya, saling lempar dan saling tuduh dalam polemik korupsi yang menghiasi layar kaca beberapa tahun itu, dan terus disaksikan oleh rakyat, membuat rakyat tak lagi percaya pada partai berlambang bintang Mercy itu. Apalagi kandidat kuat yang diusung partai tersebut adalah Anas Urbaningrum. Alhasil menjadikan ketakutan bagi rakyat akan terjadinya korupsi yang lebih besar kembali terjadi. Karena hal itu menurunkan elektabilitas Partai Demokrat ke dasar politik sampai tak diperhitungkan di 2 pemilu yang akan datang. Hal ini mungkin dimanfaatkan oleh lawan politiknya kala itu yang memunculkan sosok calon presiden yang memiliki citra yang sederhana dan dekat dengan masyarakat, yang kelak akan menjadi presiden Indonesia. Pada tahun 2014, dikarenakan presiden sebelumnya SBY sudah melalui 2 periode, yaitu periode maksimal seorang presiden memimpin. Naiklah nama baru yang menggantikannya, yaitu Bapak Joko Widodo, yang sekaligus menjadikannya presiden ke-7 Indonesia. Hal ini tak lepas dari citra beliau pada saat menjadi orang nomor 1 di Solo, memiliki citra yang sangat merakyat. Di era pertama Presiden Joko Widodo menjabat, beliau langsung bergerak cepat ingin meningkatkan ekonomi lebih baik dari era sebelumnya, dengan banyak menggait investor asing di bidang infrastruktur. Indonesia sadar dengan istilah ekonomi berbanding lurus dengan fasilitas yang memadai. Jokowi ingin menghubungkan jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke dengan tidak hanya memusatkan pembangunan jalan di Pulau Jawa, namun kepulauan tetangga seperti pembangunan Trans Tol Sumatera yang menghubungkan jalan-jalan di Pulau Sumatera, membangun infrastruktur jalan dengan membangun Trans Papua, menghubungkan jalan di sana yang cenderung sudah lama terabaikan di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Hal ini nyatanya berhasil meningkatkan ekonomi, serta banyak masuknya investor asing dalam bidang logistik dan transportasi, terutama yang berbasis secara online atau digital. Hal ini mendorong perbandingan ekonomi di era SBY yang mencapai pertumbuhan 255% dalam kurun waktu 2004 sampai 2013. Sementara di era Jokowi hanya sebesar 39% dari tahun 2014 sampai 2022.
Dengan pertumbuhan utang negara di era SBY ini naik 86%, 1.300 triliun rupiah menjadi 2.600 triliun rupiah. Sementara di era Jokowi naik 196%, 2.600 triliun menjadi 7.700 triliun. Dan skor korupsi di era SBY dari 20 naik menjadi 32. Dan skor korupsi di era Jokowi dari 34 naik menjadi 40. Besarnya pembangunan infrastruktur di era SBY mencapai 825 triliun. Sementara di era Jokowi 2.700 triliun dan masih terus bertambah sampai saat ini. Di era Jokowi juga kembali terjadi krisis global, yaitu pandemi COVID-19 yang menghancurkan ekonomi seluruh dunia karena berhentinya laju ekonomi diakibatkan lockdown total. Hal ini mendorong Presiden Jokowi untuk segera mencairkan dana pinjaman bantuan ke sektor pedagang kecil dan masyarakat kelas bawah yang terdampak. Langkah Jokowi terbilang tepat, dikarenakan Indonesia berhasil mengatasi masalah ekonomi pasca lockdown COVID-19 karena banyaknya UMKM di Indonesia melakukan perputaran transaksi uang, di saat sektor lain nggak bisa melakukan hal tersebut. Bahkan bukan hanya sebelum pandemi, Presiden Jokowi juga membuat program kredit usaha rakyat dengan bunga rendah yang kita kenal KUR untuk membantu UMKM mengembangkan usahanya, dan langkah ini terbilang efektif untuk kedepannya dan mengatasi goncangan ekonomi seperti pandemi kemarin. Sebagai perbandingan, Korea Selatan yang sektor masyarakatnya mengandalkan ekspor dan sektor perkantoran yang dimana hampir 89% masyarakatnya adalah pekerja dan mengharuskan mereka untuk berhenti dikarenakan lockdown. Alhasil banyak dari mereka yang berhenti pendapatannya secara materi bahkan di PHK. Berbeda dengan Indonesia yang dikarenakan UMKM yang begitu menjamur, perputaran uang tetap berjalan yang membuat berjalannya seluruh lini sektor. Dan Jokowi dinilai berhasil mengatasi pandemi COVID-19 di sektor ekonomi dengan cara yang terbilang baik bagi semua kalangan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti 100% dari nol. Dari awal pembahasan pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto, kemudian pemerintahan era reformasi yang dilalui oleh 3 presiden, yaitu Presiden B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, dan selanjutnya pemerintahan SBY dan Jokowi. Menurut kalian, di masa pemerintahan siapa Indonesia terasa lebih baik? Kalian punya pemahaman sendiri dan silakan kalian simpulkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan apa yang akan kita bahas tetap ikuti 100% dari nol. Terima kasih.